Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Sri Wahyuni dari 04 TPLP 006. Saya di sini akan menunjukkan artikel tentang komputasi awan, konsep dasar dan tantangan. Cloud computing itu apa? Cloud computing itu memungkinkan akses ke sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan aplikasi melalui internet secara on-demand. Model layanannya meliputi IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service, dan SaaS, Software as a Service. Keuntungan utamanya adalah fleksibilitas, skalabilitas, efisiensi biaya, dan aksesibilitas meskipun ada tantangan keamanan. Ada pun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar layanan yang ada di internet dikatakan sebagai layanan cloud computing adalah layanannya bersifat on-demand, layanan bersifat elastis atau scalable, layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia atau provider, sumber daya terkelompok, resource pooling, dan akses vitanya lebar. Sejarah cloud computing dimulai dari tahun 1960. John McCarthy, pakar komputasi MIT, menyatakan bahwa suatu hari komputasi akan menjadi infrastruktur utilitas umum, mengawali konsep komputasi awan. Lalu tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, mengusulkan ide network computing, di mana aplikasi harusnya dijalankan di server, bukan di komputer pribadi. Tahun 2000, cloud computing mulai berkembang pesat dengan peluncuran Salesforce.com oleh Mark Benioff, dan kemudian fasilitas cloud computing seperti Amazon EC2, Google App Engine, dan IBM Blue Cloud Initiative mulai bermunculan. Tahun 2005 hingga sekarang, popularitas cloud computing meningkat pesat dengan penerapan luas oleh Amazon, Google, dan IBM. Teknologi ini semakin berkembang seiring dengan peningkatan kualitas internet dan gadget canggih, dengan contoh seperti Dropbox, Google Drive, YouTube, Google Docs, dan Evernote. Apa sih itu IP address, domain, dan DNS? IP address adalah alamat IP, itu nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke internet. Dia ada dua jenis versi, yaitu IP versi 4 menggunakan panjang 32 bit, dan IP versi 6 dia menggunakan panjangnya 128 bit. Domain itu adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan di mana sebuah komputer berada. Contoh domainnya seperti ini, dari nama _host atau nama domain. Domain name system atau DNS adalah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP, sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya di internet dengan nama domain yang lebih mudah dipahami. Lalu apa hubungan antara ketiganya? Komputasi awan bergantung pada IP address, domain, dan DNS untuk mengelola dan mengakses data serta layanan melalui internet. DNS menerjemahkan nama domain ke alamat IP, memudahkan pengguna mengakses sumber daya seperti aplikasi dan penyimpanan. IP address dan domain digunakan untuk mengidentifikasi serta mengelola sumber daya dan jaringan, memastikan kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan dan pengelolaan layanan cloud. Studi kasusnya di sini ada sebuah universitas, dia ingin meningkatkan infrastruktur e-learning dengan komputasi awan untuk meningkatkan aksesibilitas, skalabilitas, dan keandalan platform e-learning. Saat ini infrastruktur lokalnya tidak mampu menangani lonjakan lalu lintas selama pendaftaran kursus atau ujian online, menyebabkan downtime dan kinerja lambat. Pemeliharaan infrastruktur lokal juga membutuhkan banyak sumber daya, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan personel IT. Selain itu, diperlukan keamanan data mahasiswa dan materi pembelajaran yang disimpan dalam sistem e-learning. Solusinya, dia bisa menggunakan Amazon EC2, lalu Amazon RDS, lalu Amazon S3, Amazon CloudFront, AWS Lambda, dan AWS IAM. Dengan fungsi-fungsi ini, maka
Dengan solusi ini, maka universitas dapat meningkatkan aksesibilitas, skalabilitas, dan keandalan platform e-learning. Kesimpulannya, penggunaan AWS dapat mengatasi tantangan infrastruktur e-learning universitas dengan meningkatkan skalabilitas, keamanan, dan efisiensi. AWS menawarkan pemeliharaan otomatis, penyimpanan aman, dan pengiriman konten cepat, sehingga universitas dapat meningkatkan aksesibilitas dan keandalan platform e-learning sambil mengurangi biaya dan kompleksitas operasional. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon dimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.